Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan membagikan tips cara melakukan budidaya maggot ya. Kenapa pilihannya maggot? Karena maggot itu merupakan salah satu pakan alternatif yang sangat murah dan berkualitas ya. Dia memiliki kadar protein yang sangat tinggi. Karena itu peternak entok itu wajib mencoba untuk melakukan budidaya maggot, karena budidaya maggot itu terbilang sangat mudah dengan pakan yang sangat murah. Baik, sebetulnya ada dua pilihan ketika teman-teman akan melakukan budidaya maggot ya. Yang pertama, teman-teman bisa memelihara dari lalat BSF ya, tapi ini memang butuh pengetahuan dan keterampilan yang cukup ya. Atau yang lebih simpel lagi, teman-teman bisa membeli telur BSF ya dari para peternak lalat BSF. Membeli telur lalat BSF ini relatif lebih gampang ya, karena ini sudah tersedia di toko online ya, baik di Shopee maupun di Lazada. Itu sangat banyak sekali dan harganya murah ya, kisaran 50.000 sampai 100.000 tergantung berapa teman-teman membelinya per gram ya. Ini hitungannya adalah per gram. Baik, untuk pemula teman-teman bisa mencoba membeli 10 gram dulu ya, 10 gram telur lalat BSF, kemudian mencoba untuk ditetaskan. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah media penetasannya, karena yang kita belikan lalat, jadi kita harus menetaskan terlebih dahulu, kemudian setelah menetas nanti kita akan besarkan. Nah, lalat BSF ini dari telur sampai kemudian siap panen ini membutuhkan waktu sekitar 18 hari ya, cukup singkat sebetulnya. Dan media yang digunakan untuk menetaskan telur lalat BSF ini sangat gampang ya, sangat simpel, hanya menggunakan bekatul. Nah, caranya begini teman-teman, bekatul yang kita siapkan terlebih dahulu, kemudian kita aduk menggunakan air panas, kemudian nanti setelah dingin, setelah itu adonan bekatul yang sudah kita jadikan bubur ya, agak jemek begitu, kita taruh di ember atau nampan dengan cara menyisakan lubang atau sisi pinggir-pinggir ember atau nampan agar untuk menempatkan bekatul yang kering. Kenapa kita harus menaburkan bekatul kering di tepi media pakan penetasan telur maggot ini, telur BSF ini? Karena agar nanti ke baby maggot yang sudah menetas ini tidak keluar dari nampan atau ember. Kemudian nanti disiapkan tisu untuk menaruh telur lalat BSF. Kita taruh di atas tisu, kemudian kita letakkan di media penetasan atau media pakan. Sebetulnya untuk media penetasan sekaligus nanti untuk media pakan ini tidak hanya menggunakan bekatul, bisa menggunakan media yang lain. Misalkan dengan fermentasi daripada kotoran hewan, atau fermentasi ampas ketela atau ampas tahu, bisa saja, terserah, yang penting mudah didapat di sekitar teman-teman. Nah, setelah telur BSF itu kita letakkan di atas media, maka kemudian selanjutnya kita tutupi media ember itu agar Agar nanti tidak ada predator yang mendekat. Misalkan ada lalat hijau yang datang kemudian bertelur di situ dan kemudian bisa merusak telur-telur maggot itu. Jadi bisa menutup menggunakan kain atau streaming dan lain-lain, yang jelas agar predator tidak bisa masuk ke dalam media penetasan telur BSF itu. Nah, setelah semuanya sudah beres, maka kemudian tinggal kita letakkan ember tadi yang sudah berisi telur BSF di tempat yang teduh ya, di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panas. Dia nanti sekitar 2-3 hari telur-telur BSF itu nanti akan menetas. Nah, itu setelah menetas kemudian kita diamkan, nanti biarkan sekitar 1 minggu ya. 1 minggu kemudian kita cek kemudian nanti setelah besar bisa kita pindahkan ke media yang lebih besar lagi, yang lebih luas begitu. Nah, kemudian setelah kita pindahkan ke media yang lebih luas, itu nanti kita bisa memberikan pakan maggot itu dengan aneka limbah rumah tangga, bisa sayuran, buah-buahan,
Atau kalau teman-teman dekat dengan pembuangan sampah, bisa kemudian memanfaatkan ya sampah-sampah organik yang tidak dimanfaatkan untuk dikasihkan ke maggot tersebut. Nah, atau bisa juga teman-teman membuat pakan fermentasi, semisal kayak dedak difermentasi, atau ampas tahu difermentasi, ampas ketela difermentasi, atau yang lain yang bisa difermentasi untuk pakan maggot. Dan ini lebih efisien dan efektif saya kira, karena tidak harus membolak-balik sampah yang mungkin bagi sebagian orang itu agak jijik ya, dengan membolak-balik sampah di tempat sampah begitu. Nah, keunggulan pakan maggot dengan cara difermentasi ini lebih awet pakannya, bisa kita manfaatkan 1 bulan mungkin pakannya bisa awet, atau 2 bulan bisa awet. Ini bisa kemudian kita berikan ke maggot, dan ini pertumbuhannya jauh lebih baik ya, karena kadar protein daripada pakan fermentasi ini lebih baik ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk pakan pakan maggot, dan pertumbuhannya akan semakin gemuk-gemuk maggotnya, sehingga nanti ketika sudah usia 18 hari atau 20 hari bisa kita berikan ke entok-entok kita, baik itu entok umur 2 minggu ke atas atau untuk yang dewasa. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan singkat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.